Halo semuanya, selamat hari Minggu dan ya GM. Oke, balik lagi kita akan mau bahas Bitcoin ya. Tapi sebenarnya aku melihat suatu pola guys ya, tapi belum tereksekusi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah akan berujung breakout or breakdown? Ya, tapi yang jelas di sini kenapa sekarang aku dapat pakai EMA 50? Karena ini bukan EMA ya, MA, Moving Average 50 nih yang kemarin. Ya. Simple Moving Average atau SMA. Ya, jadi ya ada bocoran sih, bukan dari bandar bocoran. Kalau bandar itu bukan bandar. Kalau market itu sekarang itu pergerakannya itu nggak jauh-jauh dari apa namanya ya, dari titik atau dari apa sih, mendekati harga. Aku nggak bisa ini ya guys, nggak tahu bahasanya untuk menyampaikan gimana. Pada intinya ya, MA50 ini, Simple Moving Average ini tuh bandar tuh mencari harga itu mendekati level itu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi misalnya kalau sekarang MA50-nya di sini, ya possible di sini untuk sebagai harga untuk retest and pump. Retest and reject gitu maksudnya, ya. Nah, jadi ini sebagai patokan harga, sebagai target untuk batas atas maupun batas bawah time frame berapapun, kayak gitu. Oke. Nah, kita hapus dulu yang itu. Nah, kita hapus juga yang lainnya. Nah, so far kalau kita memperhatikan ya, ini dari kemarin ada beberapa rejection yang terjadi. Contohnya di sini ini rejection ya. Kita ubah dulu jadi merah. Rejection di situ. And then di sini ada rejection, di sini sempat dia breakout tapi dia fake out, kemudian dia rejection lagi di sini dan dia belum retest lagi di sini guys ya. Nah, jadi possible untuk next stepnya adalah ini adalah dijadikan area untuk dia retest, yaitu di area sekitar 96.200 kayak gitu. Ya, ini untuk sementara ya, ini prediksi aku sementara. Kenapa? Karena dari historical yang ada ya, ketika harga mendekati atau bergerak di atas EMA 50 itu ya, harga itu sebenarnya harusnya bagus terus guys ya. Harga itu bagus terus dan possible itu dia hanya untuk retest kayak ini contohnya nih. Ini pas banget nih, dia nurut nih, retest naik ya kan. Kemudian di area-area ini kayak ini, nah ini retest naik dia ya. Jadi ini bisa kita simpulkan kalau MA50 ini punya potensial sebagai patokan magnet harga kayak gitu ya kan. Nah, jadi ya so far kalau kita lihat dari 4 jam itu belum retest dan di 1 jam dia lagi retest, ya kan? Nah, dia retest and reject lagi nih guys di area tersebut guys. Jadi possible untuk next step ya, bisa aja dia untuk mencari liquidity dulu, turun ke sini ke area demand lagi baru naik. Kenapa? Karena area ini udah retest, semakin sering di retest maka dia akan semakin cepat menuju ke area itu dan bisa jadi itu merupakan area untuk dia untuk dia rebound gitu ya. Nah, ini 1 jam kalau kita perhatikan di sini dari historicalnya kurang lebih mirip ya. Ini dia reject di sini, kemudian dia berhasil breakout di sebelah sini dan breakdown di sebelah sini, kemudian dia juga reject di sini ya, kemudian dia reject di sini untuk sebagai retest ya. Jadi MA50 ini sekarang menjadi indikator sakti gitu ya. Nah, di Twitter juga sebenarnya sudah sering pakai ya gitu. Jadi pendekatan harga magnet untuk retest bukan retest, untuk hit and reject or breakout maksudnya ya. Nah, jadi untuk patokan harga itu di MA50. Nah, jadi kesimpulannya aku memprediksikan ini possible harga yang kalau misalnya mau harga bagus itu kita pakai indikator ini guys. Maksudnya ya kita berhasil retest di atas itu dan kita berhasil naik setelah itu gitu. Tapi kalau misalnya selagi kita belum mendapatkan harga itu, ya possible ya kayak gini ya. Kita turun lagi and then baru retest and reject lagi ya. Nah, so far sih kalau aku lihat ini udah ada candle hijau di 1 jam di bawah, which is ini adalah hammer confirmation kayak gitu. Nah, ini pas ya. Ini pas di Fibo ya, kita ambil Fibo aja guys, Fibo dan MA50. Kita coba strategi ini ya, karena ini strategi yang cukup baru karena biasanya aku cuman pakai RSI juga, dan kita coba pakai MA50 karena biasanya aku pakai EMA 100 dan 200 gitu. Tapi itu benar-benar untuk swing dan long term. Jadi kita pakai yang untuk simple ways, yang kita pakai untuk short term, yang mana possible juga bisa valid gitu. Maksudnya presentasi untuk validnya tuh lebih gede, 70% plus gitu. Kalau kita lihat kalau aku lihat dari historicalnya tuh kayak gitu. Oke, gimana menurut kalian? Kira-kira BTC bakal close di harga berapa menuju tahun baru ini?
Ya kalau aku sih ya terserah sih mau di harga berapa. Yang penting nanti closingnya yearly-nya di atas di atas MA50. Oke. Mau di time frame 1 jam maupun 4 jam. Jadi kurang lebih itu BTC harus breakout di atas 96.000 XXX ya, 96.000 sekian lah. Ya minimal dia ngejar di 4 jamnya ya. Minimal dia ngejar di 4 jamnya di sini gitu ya. Ya baru naik lah ya kan. Karena ya percuma juga. Oke, kira-kira kayak gitu aja guys. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.